Shalom. Shalom. Happy birthday. Happy birthday untuk HMPLJ yang ke-13. Mari kita tepuk tangan. Pribadi, saya menyampaikan terima kasih di momen yang ke-13 HUT HMPLJ ini. Saya diberikan kesempatan untuk berdiri di podium ini mewakili dari sekian intelektual Lani Jaya dan juga senioritas. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama yang luar biasa ini selama kegiatan ini berlangsung. Saya sendiri melihat dan merasakan bagaimana semangatnya dalam hal menyongsong HUT HMPLJ yang ke-13. Tetapi satu kata pun saya tidak pernah sampaikan. Sekalipun ketua mau ketemu saya, tetapi tidak pernah saya beri ruang. Tetapi saya mau lihat bagaimana semangatnya mahasiswa Lani Jaya di era di masa sekarang ini. Ini ada yang tepuk tangan. Ya, terima kasih. Mungkin dari sekian distrik yang dulu kami sempat Bapak Hamba menyampaikan bahwa kami dulu tim Madapi dan Mapodadi. Saya diantaranya di situ. Jadi dari HMPLJ ini saya tidak bagian dari pendiri, tapi saya berdiri di sini dari senior. Karena saya lebih dulu menyelesaikan pendidikan, yaitu 2006 saya sudah keluar. Jadi kami ada di Mapodadi dan tim Madapi itu. Dan yang mengerahkan paling banyak adalah Bapak Pendeta Doktor saat ini. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada beliau. Selagi beliau masih ada, sebanyak-banyaknya mari kita memberikan ruang kepada beliau untuk selalu memberikan pendidikan yang luar biasa, pengetahuan-pengetahuan luar biasa kepada kami. Dan juga Ketua Wilayah Baptis, Wilayah Tabi, terima kasih. Dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir, teman-teman intelektual yang sudah hadir juga, saya menyampaikan terima kasih banyak. Selamat datang dalam hal ini adalah hal yang paling penting, di mana HUT yang ke-13 ini adalah bagian yang paling penting untuk kita sama-sama mendukung. Generasi emas saat ini adalah ada di pundak adik-adik mahasiswa, dan saya mewakili juga pemerintah, ya, pemerintah Lani Jaya maupun pemerintah Provinsi Papua. Dari sekian banyak intelektual Lani Jaya, saya pribadi bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB, di mana telah memberikan kepercayaan sebagai kepala bidang di Dinas PUPR Provinsi Papua. Itu bagian bukan kebanggaan pribadi, tetapi kebanggaan orang Lani Jaya. Di momen yang berbahagia ini, saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa masa sekarang adalah masa tantangan yang berbeda. Dulu sebelum HMPLJ tantangan kami berbeda, dan kini Lani Jaya adalah tantangan yang berbeda. Hari ini dan jam ini tantangan kita berbeda, dan juga besok demikian berbeda, dan sampai selama-lamanya sebelum Tuhan datang. Kita punya masa tantangan untuk menghadapi dunia pendidikan, usaha, dan beberapa bidang lain adalah hal-hal yang berbeda kita akan hadapi. Untuk itu saya sarankan kepada adik-adik dan kita sekalian
untuk kita selalu konsisten dalam mengemban ilmu. Ingat bahwa kita ada di sini tujuannya satu, adalah mengenyam pendidikan di pusat pendidikan orang Papua, yaitu di Kota Studi Jayapura. Saya mengajak kepada semua mahasiswa bahwa harus tahu kapan saya selesai. Hampir sebagian mahasiswa yang ada di sini belum tahu target yang harus kita selesai. Harusnya 4 tahun, tetapi ada yang bikin 6 tahun. Itu hal yang fatal sekali. Untuk itu, jangan sampai kita mendapatkan masalah atau tantangan yang berbeda. Yang tadi sempat saya bilang, bahwa tantangan hari ini, besok dan seterusnya berbeda-beda. Untuk itu, mewakili pemerintah dan juga intelektual, saya mengajak semua mahasiswa, mahasiswi maupun pelajar di Kota Studi Jayapura untuk selalu berpegang pada posisi yang tepat. Jangan ke kiri maupun jangan ke kanan. Agar kita bermanfaat berarti, baik di gereja, orang tua, lingkungan, dan lebih pemerintah. Sekali lagi, mari kita tetap fokus. Jangan terpengaruh dengan banyak tawaran. Sudah tahu, silakan tafsirkan dan pikirkan bahwa tawaran itu seperti apa. Jadi tetap kuat. Pengalaman saya bahwa 2002 saya masuk di Uncen, 2006 selesai target. Setelah itu 2002 masuk, mendapatkan IPK 2,60, langsung Freeport tawarkan beasiswa. Sampai dengan selesai, tanpa satu orang tua pun tidak pernah berikan bantuan. Tapi saya dibantu oleh PT Freeport Indonesia. Sampai dengan 2006 saya selesai. Itu bagian yang paling penting yang saya rasakan. Akhirnya saya diangkat di pemerintahan Lanijaya, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Dari sana saya ke Lanijaya, dan Lanijaya ke Provinsi Papua. Semua punya rencana dalam Tuhan. Ketika kita memulai dan mengandalkan Tuhan, maka semua akan tergenapi dengan cita-cita yang kita sedang impikan itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan yang paling penting adalah satu kata yang tadi Ketua Hampel J, marah. Saudara yang lain boleh oke, tetapi ketika kau tidak berpuisi dan kau tidak menyanyi, jiwamu akan mati. Setuju? Jadi jangan menang story. Menang story sama jangan menang kaya. Benarkah atau betul? Benarkah betul? Jangan menang story atau menang gaya. Begitu. Mahasiswa sebanyak ini, dulu 10 distrik ya, sekarang sudah berapa? Di bawah binaan HMPJ 13 ya. Ya, dari 39 distrik yang baru tercover dalam HMPJ itu 13 distrik saja tidak bisa bikin puisi. Kira-kira pikirannya di mana mahasiswa selama ini? Puisi ini sederhana saja. Ai cendrawasiku yang kubanggakan. Begitu saja. Tapi menangnya di mana? Menang di mana? Di story saja. Begitu kita mau jadi apa? Pertanyaannya. Jadi kedua mahasiswa yang sudah datang tuh ketemu saya punya bonus buat kalian. Ya. Seperti itu yang sekarang intelektual mau. Bukan kau jalan buang ini, tidak ada begitu. Ketua MPLJ ketemu saya mau jalan, tidak perlu saya ketemu lagi. Bagaimana? Setuju ya? Itu benar. Mau menang pun saya kasih menangkan, silakan menang. Tapi bukan cara itu yang kita mau. Kau tunjukkan dulu kau punya kehebatan, bukan di menang story di Facebook segala macam. Begitu. Jadi bonus spesial, saya kasih ada berapa? 2,5 juta. Silakan ketemu saya. Kita diberi tantangan, itu baru kita kasih. Tanpa tantangan tidak ada. Ya toh? Begitu.
Jadi ini adalah tantangan kita bersama. Kalau bisa Ketua MPLJ buka lagi, ada Bapak Doktor, nanti bina kita untuk diskusi bebas lagi tentang puisi. Bagaimana cara bikin narasi menyusun puisi itu. Itu sangat menggugah hati, sama dengan lagu tadi. Tenang-tenang tapi semua hancur juga kelihatan. Atau saya tipu kan? Ya, yang rasa itu pasti senyum-senyum itu. Apalagi lagu Cinta Kasturu, itu lebih parah lagi. Itu sama dengan puisi sebenarnya. Jadi orang punya kelebihan untuk mencatat, dia akan mencatat seperti Bapak Sofyan. Dia bikin buku saja. Begitu. Kalau saya tidak bisa bermain musik, biarlah saya mencatat dalam buku ini. Begitu. Terus kau bikin apa sekarang? History. Ini jadi PR kita bersama. Jangan kita hanya punya akal sependek kecil ini baru kau pasang di stories itu. Itu orang bisa ukur. Kau punya kebiasaan seperti itu. Kecil itu saja. Begitu. Jadi karena ketua marah, jadi saya juga ikut marah. Yang marah juga kita mewakili intelektual dan pemerintah, kita marah juga begitu. Dulunya tidak ada fasilitas secanggih begini. Bagaimana Bapak Doktor? Ya, tidak secanggih begini. Sudah wifi lagi nih, ini home apa? Ada pasang enak-enak. Santai, alam terbuka, terlalu indah, duduk di sini, diskusi bikin puisi apa? Baru kasih tantang puisi tentang Lani Jaya. Ke depan seperti apa? Baru kasih tawaran ke pemerintah, dinas pendidikan kah? Siapakah? Begitu. Kasih tantangan. Tidak kasih tantangan tidak bisa dapat bantuan. Setuju? Nanti marah-marah terus nanti lupa saya lagi. Jadi oke, adik-adik dua cewek dan cowok itu khusus di Sriprim ya. Nanti ketemu saya. Dan juga di momen yang kesempatan ini juga ya, terima kasih juga buat Mas Eko. Eko mana Eko? Operator. Itu teman mabuk saya dulu. Maksudnya kita jujur, tadi Bapak sudah bilang begitu jadi. Jujur-jujur saja. Ya toh, artinya begini. Adik-adik yang saya kasihi, jangan sebelum menikah, jangan kawin dulu. Tambahan saja. Saya kasih tahu jangan sampai kutuk terjadi pada kita. Dan masa depan negeri ini orang lain yang akan isi. Itu yang jadi bahaya. Begitu. Jadi itu tambahan. Jadi teman Eko ini sama-sama dulu. Jadi dia punya barang-barang ini saya biasa lihat di Koya sana. Ini speaker ini. Baru di hutan lagi. Kenapa bisa ada di sini nih? Siapa yang hubungi dia? Ya, saya tidak janji, tapi ini tantangan juga buat kita pemerintah dan intelektual. Saya percaya Tuhan akan kasih saya berkat. Jadi berkat kalau lebih, ya, berkat kalau lebih. Asrama ini waktu saya kuliah S2 juga, saya jadi pengawas juga. Sampai dengan barang jadi asrama ini. Jadi ya, bagian tidak salah juga kita berdiri berbicara di sini dengan hebat itu karena tuntunan Tuhan, dengan berkat Tuhan dan mungkin lebih Tuhan kasih, saya akan mempersembahkan sound system. Jadi ingat, sound system mari kita pergunakan baik untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Ingat catatan ini Ketua ya, bukan untuk dunia. Karena kalau kasih dunia dia akan hancur karena roh lain yang akan berkuasa di musik itu. Setuju ya? Sebelum saya kasih, saya pesan saja seperti itu. Begitu. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan yang terakhir, mungkin adik-adik semua sudah mengikuti di media sosial tentang bagaimana tentang pencemaran nama baik. Itu sudah ikut semua. Saya mau sampaikan di tempat ini bahwa itu semua hoax, berita hoax. Dan kita sudah klarifikasi dengan Polda, semua selesai. Jadi jika ada teman-teman yang meneruskan dan ini, hati-hati saja karena tim cyber IT Polda Papua sudah melacak semua. Jadi hati-hati, di momen ini juga saya sampaikan bahwa itu sangat berbahaya. Jadi itu sering saja. Jika orang mau naik harus turun dulu. Setuju ya? Jadi seperti itu. Dunia ini itu di masa saya punya tantangan seperti itu. Beda dengan adik-adik punya masa ketika ada di posisi di mana.
akan hadapi dengan hal berbeda. Jadi itu yang saya hadapi. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa adik-adik tolong ikuti berita baik, jangan sampai terprovokasi ya. Itu yang saya bisa sampaikan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada adik-adik yang manis, ganteng-ganteng ini, Bapak hamba juga, saya menyampaikan mohon maaf. Jangan lupa 2 orang ketemu saya nanti ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.